Awignamastu namo sidam. Om sidirastu tatastu astu swaha. Om swastiastu. Bapak Ibu, para pemirsa umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya dalam Pesan Dharma bersama Badan Penyiaran Hindu BPH Provinsi Jawa Timur. Dalam Pesan Dharma kali ini, saya akan mengetengahkan sebuah topik tentang ilmu pengetahuan. Pesan Dharma ini saya beri judul Ngelmu, Angel Tinemu. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kelebihan dibanding ciptaan yang lain, seperti tumbuhan ataupun hewan. Manusia dibekali dengan yang namanya akal budi, cita, pikiran, yang menyebabkan manusia itu bisa mengetahui apa yang ia katakan, yang ia lakukan, yang ia pikirkan, dan sebagainya. Sebagai makhluk yang diberikan kelebihan berupa akal budi, maka manusia bisa belajar, ya, bisa memiliki yang disebut sebagai ilmu, atau bahasa Jawanya ngelmu. Ya. Ilmu ini berasal dari bahasa Arab, ya. Kalau di dalam bahasa Sanskerta artinya widya. Ilmu pengetahuan adalah widya. Kata widya berasal dari akar kata wid yang artinya tahu atau mengetahui atau memahami. Orang yang sudah mengetahui, mengerti atau memahami bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu. Dalam kehidupan ini, ilmu itu sangat penting bagi kita agar dalam perjalanan hidup kita selalu ada pelita yang memberikan penerang dalam hidup kita. Sehingga ketika nanti kita melangkah, kita tidak akan tersesat atau sampai jatuh ke dalam jurang. Ibarat orang yang berjalan di tengah kegelapan, maka ilmu itu adalah sebagai lentera yang akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Itulah sesungguhnya hakikat ilmu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka manusia jangan sekali-sekali meninggalkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupannya. Jika dia sampai meninggalkan ilmu pengetahuan di dalam kehidupannya, maka pastinya jalannya akan tersesat. Sebagai umat Hindu, kita wajib, ya, dan perlu untuk selalu belajar dan belajar. Karena sesungguhnya hakikat kita sebagai manusia, ya, dari kata manu, ya, manah, ya, itu adalah makhluk yang selalu berpikir dan selalu belajar. Dengan belajar itulah kita akan mendapatkan
yang namanya widya. Dan ketika kita meninggalkan ilmu, maka kita disebut sebagai awidya atau orang-orang yang bodoh. Akan tetapi, seringkali di dalam kehidupan manusia itu orang-orang yang justru dalam tanda petik dikatakan sebagai makhluk yang cerdas atau manusia yang pandai karena dia sudah banyak belajar ilmu pengetahuan, seringkali tidak menggunakan pengetahuan yang dipelajarinya. Sehingga manusia yang semacam ini kadangkala di dalam kehidupannya itu mudah sekali terpancing, tergoda, hingga akhirnya melakukan satu tindakan yang tidak semestinya. Atau singkat kata, dia tersesat. Nah, orang-orang semacam ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berilmu tetapi tidak mempraktekkan ilmunya. Dia mempelajari ilmu tetapi tidak mempraktekkan apa yang ia pelajari. Di dalam Canakya Niti Sastra dikatakan Anna biasi wisam sastram. Tidak, abhyasa ya, mentradisikan atau membiasakan. Wisam itu racun. Sastram itu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Mereka yang tidak membiasakan atau mempraktekkan sastram ilmu pengetahuan, anabiasi sastram, itu ibarat racun atau sastra yang tidak dibiasakan, yang tidak dipraktekkan, itu justru akan menjadi racun di dalam diri manusia itu. Oleh karena itu, manusia yang hanya bisa bicara, manusia yang hanya bisa berkoar-koar tentang sastra, tentang ilmu pengetahuan, tetapi tidak dipraktekkan, maka sesungguhnya manusia yang semacam ini, dia menelan racun di dalam hidupnya. Dan kalau sudah seperti ini, angel, ya, jadi wong sing angel. Kenapa? Karena sesungguhnya ngelmu itu angel tinemu. Jadi sulit, ya, angel, ya, untuk ditemukan. Walaupun dia sudah tahu ilmunya, tetapi kadang belum bisa mempraktekannya. Dan kalau orang yang sudah tahu tetapi tidak mempraktekannya, artinya dia belum benar-benar menemui hakikat dari ilmu itu sendiri. Bagi mereka yang sudah bisa memahami, mengerti ilmu yang ia pelajari, nah ini sesungguhnya orang-orang yang memang benar-benar tahu, benar-benar paham. Bukan menjadi orang-orang yang angel atau orang-orang yang sulit. Nah, mereka yang hanya bisa berujar tentang ilmu tetapi tidak mempraktekkan, itu ada plesetannya, namanya jarkoni. Iso ujar nanging ora bisa nglakoni. Jadi bisa berbicara tetapi tidak pernah bisa mempraktekkan. Ada sebuah pesan yang disampaikan di dalam Serat Wedotomo yang dikarang oleh Mangkunegaran Surakarta yang keempat. Ini akan saya bacakan teksnya di dalam Serat Wedotomo. Itu pupuh yang ketiga, tembang pucung, podo yang pertama. Akan saya tembangkan. Ngelmu iku
kalakone kanthi laku selawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekasitur angkara ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu dijalankan, dipraktekkan dengan laku atau perbuatan. Lekase lawan kas diawali dari niat yang tulus. Ketika belajar ilmu, maka niatkan itu dengan tulus untuk memahami dan mengerti, dan kalau sudah dipahami maka harus dipraktekkan. Tegese kas nyantosani, artinya kalau sudah didasarkan pada lascarya atau ketulusan hati, maka akan menguatkan kemauan kita, tekad kita, budi kita. Setya budya pangekesing durangkara. Karena dengan setia budi itulah, dengan tekad yang kuat tadi, maka semua dur angkara yang ada di dalam diri kita akan sirna, akan bisa dimusnahkan oleh ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Oleh karena itu, maka ketika kita belajar ilmu pengetahuan, jangan lupa untuk mempraktekkan. Tanpa mempraktekkan itu, maka sia-sialah kita belajar ilmu itu sendiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya tutup pesan Dharma ini dengan sesanti Suro Sudiro Jayani Kangrat Suh Brasto Tekaping Ulah Dharma Stuti Rahayu Rahayu ingkang pinanggih. Om Santi 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 Om.